Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini gue akan ngebahas ada 3 buah parfum dari Scentworks. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Jadi Scentworks ini tuh adalah salah satu parfum lokal juga yang kemasannya itu atau full botolnya tuh cantik banget kayak gini nih. Dan harganya itu masih di bawah 100.000, jadi terjangkau banget dengan botol yang cantik. Makanya akhirnya aku berminat atau tertarik untuk mencoba produk ini. Tapi yang aku coba ini bukan yang full botol, jadi aku coba yang travel size-nya masing-masing 10 ml. Yang kayak gini botolnya. Ada 3 varian di sini. Yang pertama ada yang Jasmine Tease. Terus yang kedua namanya adalah yang Mad Tea Party. Dan satu lagi yang namanya adalah Soleil. Jadi sebelum masuk ke wanginya gimana, aku akan kasih lihat kalian dulu boxnya. Jadi dia datang dengan box seperti ini ya. Di dalamnya tuh dibungkus bubble wrap waktu itu. Tiga-tiganya ditaruh di sini aman gitu. Dan kotaknya itu dia ada kayak diikat sama tali yang cantik banget kayak gini. Nah, diikat, jadi kurang lebih seperti itu. Dikemas dengan botol yang cantik kayak gini. Warnanya biasa sih, standar botol untuk 10 ml dengan tutup yang warnanya bening kayak gini dari plastik. Terus masing-masing varian itu dia gambar stikernya tuh beda-beda gitu. Jadi kalau yang jasmine ada gambar jasminnya. Terus untuk yang Soleil ini tuh dia ada kayak gambar polkadot-polkadotnya gitu. Sedangkan untuk yang Mad Tea Party ini lebih ke gambar bebungaan gitu. Oke, kita langsung masuk ke yang wangi pertama. Yang aku mau bahas duluan adalah yang Mad Tea Party. Nah, yang ini tuh dia kenapa aku tertarik waktu itu karena aku lihat notesnya tuh dia ada green tea-nya, terus ada jasmine-nya juga. Jadi aku penasaran banget. Kebayangnya tuh pasti kalau wangi green tea tuh lebih ke arah fresh gitu ya. Dan ternyata emang bener, ini wanginya adalah tipe wangi yang fresh. Mungkin aku akan spray di sini untuk kasih lihat kalian sprayernya juga. Sprayernya sih cukup menyebar gitu dan jusnya lumayan banyak keluar dengan jus yang agak berminyak sedikit. Dan emang untuk awal penyemprotan ini tuh ada wangi yang tajam yang cukup agak sedikit menusuk ke hidung. Tapi nggak begitu lama. Untuk oilnya sendiri atau minyaknya sendiri itu dia bukan yang tipe berminyak banget. Jadi minyaknya tuh mungkin cuman sedikit banget gitu ya. Dan biasanya tuh antara 15 menitan tuh dia udah hilang juga minyaknya di tangan aku atau di kulit aku. Untuk yang Mad Tea Party ini tuh wanginya emang langsung dibuka dengan wangi green atau wangi seperti wangi daun mentah gitu ya. Daun mentah yang fresh gitu, yang wanginya tuh bener-bener kayak ibaratnya kalian baru ngambil daun terus kalian robek terus kalian sniff wanginya tuh kayak gitu. Jadi ada wangi-wangi daunnya itu yang begitu kental di awal, tapi itu tuh cuman bertahan kurang lebih sekitar 5 menitan di top notes aja, karena setelah itu tuh dia akan beralih ke wangi lebih ke ada sesitrusannya. Ya, jadi daun mentahnya tuh udah turun, beralih ke wangi citrus yang lumayan asam dan tajam, bercampur sama wangi jasmine. Jasmine-nya di sini adalah jasmine menurut aku yang seger, yang fresh gitu. Menurut aku ini nggak kayak teh melati wanginya. Nggak kayak teh melati yang biasanya aku sniff di wangi di teh sari wangi kayak gitu, bukan yang kayak gitu. Ini lebih kerasa seperti wangi citrus yang seger bercampur wangi green dan juga wangi bunga melati yang enak banget. Aku sendiri lebih enjoy sniff dia ketika dia udah masuk di middle note sampai base note-nya, karena wangi itu lebih keluar floralnya, tapi dia ada perpaduan sama wangi yang seger dari green tea-nya dan juga citrusnya yang lumayan berasa. Ini wangi yang sangat refreshing menurut aku, sangat menyegarkan, sangat membuat kita tuh fresh. Jadi kalau misalnya dipakai di siang-siang hari yang lagi panas, sumuk, kita gerah dan keringetan gitu, ini bakal cocok banget dan bakal keluar banget wanginya. Dia ini tuh projection awalnya juga lumayan berasa, lumayan kenceng gitu, jadi bisa sampai sekitar 2 meteran dari awal penyemprotan. Dan dia tuh projectionnya tuh lumayan bertahan, mabul-mabulnya itu sekitar 1-2 jam awal itu masih project terus menerus. Akan tetapi memang dia dari segi ketahanannya atau longevity-nya tuh di kulitku tuh cuma bertahan kurang lebih 4-5 jam aja. Jadi nggak sampai 6 jam. Nggak tahu kenapa, khusus untuk yang ini, untuk parfum-parfum yang lainnya
ketahanannya lebih lama. Ini yang paling lemah ketahanannya, jadi cuma sekitar sampai 4-5 jam aja di kulit aku. Disebutkan di sini bahwa di top notes dia ada mint dan lemon gitu ya. Terus di middle notesnya dia ada jasmine, dan di base note-nya dia ada green tea. Sejujurnya kalau dibilang mintnya di awal, aku lebih cenderung mencium sebagai mint yang daun mentah dibandingkan mint yang seperti biasanya kita sniff di misalnya di pasta gigi yang dingin-dingin gitu, bukan yang seperti itu menurut aku. Jadi lebih ke arah wangi daun mint yang masih mentah aja menurut aku. Jadi ini menurut aku cocok untuk dipakai daily sehari-hari. Tentang usianya cukup luas menurut aku, dari mulai remaja udah bisa pakai, karena ini wanginya juga tipe-tipe bukan yang wangi berat, sekalipun dia emang project dan strong gitu wanginya, tapi bukan tergolong wangi-wangi yang berat atau yang bold gitu. Ini masih yang tergolong wangi-wangi yang ringan dan bisa dipakai sehari-hari gitu. Ini untuk yang Matty Party. Kita lanjut ke parfum berikutnya, yaitu yang Soleil. Kalau untuk Soleil ini tuh dia wanginya adalah tipe wangi yang lebih manis. Dia fruity, dia kental dengan aroma fruity yang manis gitu ya. Manis dan asem. Jadi asem banget dan manis banget gitu ya. Berasa banget di sini wanginya. Ini termasuk yang menurut aku juga sama tipe-tipe yang fresh, tapi ini freshnya lebih ke arah fresh manis, karena dia di sini ada wangi madunya juga, dimana di top notes tuh dia ada blackcurrant, di middle notesnya dia ada honey, dan di base note-nya dia ada peach. Jadi dia bener-bener wangi fruity bercampur dengan madu gitu, yang emang bener-bener manisnya tuh lebih dari manis fruity yang biasanya. Kalau fruity-fruitynya doang, ditambah dengan segar dan asam dari bebuahan lain kayak blackcurrant dan juga peachnya gitu. Aku ini wangi yang enak banget, yang ada efek-efek nagih untuk kita pengen sniff dan sniff terus gitu ya. Selain itu dia juga cukup segar dan fresh, yang mana cocok banget dipakai untuk siang-siang hari. Jadi buat kalian yang lebih suka pengen siang hari tuh wanginya tetap fresh tapi ada manis-manisnya, nah kalian bisa pilih si Soleil ini sebagai alternatif pilihan kalian. Jadi kalau ini wanginya udah pasti dari remaja bisa banget pakai, karena wanginya fruity yang benar-benar membangkitkan mood gitu, tipenya membangkitkan mood, terus manisnya tuh bikin ketagihan, dan juga bisa dibilang lebih feminin kalau menurut aku dibandingin yang tadi. Kalau yang Matty Party itu dia lebih unisex gitu, karena wanginya lebih ke green, terus tea gitu ya, jadi gak se-girly yang si Soleil. Kalau Soleil ini tuh dia lebih girly, lebih ada sisi-sisi femininnya dan kecewek-cewekannya, karena manisnya tuh lumayan kenceng gitu. Dan ini juga tipe untuk dipakai sehari-hari menurut aku. Untuk remaja yang pengen pakai ini ke acara yang lebih formal bisa banget. Tapi untuk kalian yang usia lebih di atas 20 tahunan, mungkin ini lebih ke pakai daily sehari-hari gitu. Cocok banget buat kalian yang kepribadian tuh kayak ceria, kayak selalu tersenyum dan membawa semangat bagi orang lain. Nah, kalian bisa pakai nih parfum yang wangi-wanginya kayak Soleil ini. Soleil ini bertahan cukup lama di kulitku. Dia bisa sampai tembus 9-10 jam di kulit. Jadi ini ketahanannya lumayan oke, dengan projection awal tuh juga sekitar 2 meteran. Lumayan project di 2 jam awal. Setelah itu dia stay di kulit itu masih sampai ke jam 9 dan jam 10, yang wanginya tuh lebih soft, lebih lembut, tetap ada manis-manisnya, tapi tidak sesegar waktu awal-awal gitu aja. Jadi itu untuk yang Soleil. Kita lanjut ke parfum terakhir di sini dari Scentworks, adalah yang Jasmine Teas. Jasmine Teas ini itu sejujurnya waktu aku pertama kali waktu aku lihat notesnya sebelum aku beli, aku tuh udah curiga apakah dia itu bakal mirip sama Jasmine Bouquet dari Usual gitu, karena aku bacain aja langsung notesnya ya. Jadi di top notes tuh dia ada marigold, di middle notes dia ada jasmine dan ileng-ileng dan juga honey, sedangkan di base note-nya dia ada benzoin gitu. Memang dari segi notes tuh ada perbedaan dengan Usual, karena Usual setauku dia nggak ada ileng-ilengnya, tapi mereka sama-sama ada jasmine, honey dan juga marigold-nya, juga ada benzoinnya. Jadi mostly notes mereka itu memang similar gitu atau sama. Dan setelah dia datang ternyata emang wanginya juga sama gitu, mirip banget menurut aku. Jadi aku sendiri tuh emang suka banget sama Jasmine Bouquet dari Usual, dan emang aku punyanya yang kalau nggak salah 5 mili doang gitu. Emang waktu itu berencana untuk beli full botolnya, tapi waktu aku lihat parfum yang satu ini dengan harga yang lebih terjangkau gitu ya, aku coba putuskan untuk beli dulu yang 10 milinya.
dan ternyata aku dapetin wangi yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kalian mungkin suka sama wanginya usual yang Jasmine Bouquet, tapi kalian merasa harganya terlalu mahal untuk kalian, kalian bisa jadikan nih Jasmine Teas ini dari Scentworks sebagai alternatif gitu. Karena dia wanginya emang similar. Kalau gambaran wanginya tuh, kalau kalian merasa ini adalah wangi jasmine, terus kalian berharap wanginya bener-bener kayak wangi melati yang kalian kayak bunga melati yang fresh gitu, ini tuh enggak. Ini tuh lebih ke arah wangi jasmine yang udah bercampur sama wangi manis dari honey, terus ada wangi creamy-creaminya, aku nggak tahu itu apa, mungkin dari ileng-ileng, terus dia mungkin berpadu juga sama bunga marigold gitu, yang jujur aku juga belum pernah sniff marigold secara langsung gitu, tapi ini wanginya lebih ke yang creamy, enak banget, mature gitu, wanginya tuh termasuk atau tergolong wangi bebungaan yang cukup berat, unik dan elegan. Jadi tuh yang kebayang di aku ini adalah wangi-wangi untuk wanita yang dewasa, yang elegan, yang mewah, berasa banget itu wanginya kayak bouquet bebungaan yang mewah. Dan ini tuh lebih cocok dipakai emang ke acara-acara yang lebih formal, semi formal tuh formal gitu. Walaupun kalau kalian mau pakai sehari-hari pun ya nggak ada masalah, tapi mungkin jangan pakai yang terlalu banyak karena ini bakal wanginya tuh lumayan tebel dan lumayan berasa gitu. Bukan tipe wangi yang kayak wangi-wangi yang sehari-hari yang ceria gitu, enggak. Ini tuh lebih ke wangi-wangi yang berat aja menurut aku. Kalau dibilang ini wanginya feminin atau enggak, ini cukup feminin tapi masih bisa dipakai sama cowok menurut aku. Dari segi longevity sebenarnya dia mirip-mirip sama Soleil. Jadi aku cobain tuh 10 jam itu tembus di kulit dari malam sampai pagi. Dan ini yang paling menurut aku projectionnya tuh bertahan lumayan lama. Jadi sekitar 2 jaman lebih sampai 3 jam tuh dia masih project di kulit, masih kecium terus wanginya. Dan karena ini wanginya emang cukup punya ciri khas, jadi tuh kita kayak langsung ngeh pasti kalau ini tuh wanginya wangi si Jasmine Teas ini. Kurang lebih itu sih gambaran yang bisa aku kasih ke kalian mengenai 3 buah parfum dari Scentworks kali ini gitu ya. Jujur aja Scentworks ini tuh kelebihannya menurut aku adalah botolnya lucu, cantik-cantik, tapi memang botolnya itu terkesan cewek banget gitu, padahal wangi-wangi mereka itu banyak yang unisex juga gitu ya. Jadi mungkin kalau cowok-cowok agak sedikit mikir untuk beli karena dia botolnya ada pita-pitanya gitu ya. Tapi kalau untuk cewek-cewek yang girly itu pasti seneng sama botol-botol mereka. Dan menurut aku ini harganya lumayan terjangkau dengan kualitas jus juga yang gak berminyak, nggak terlalu berminyak. Menurut aku ini salah satu yang cukup bisa dijadikan alternatif buat kalian yang punya budget terbatas tapi pengen nyobain wangi-wangi yang oke gitu, dan botolnya juga cantik. Dan ini juga menurut aku dengan harga 99.000 aku udah dapet 3 buah travel size yang masing-masing 10 ml. Ini harganya terjangkau banget. Aku rasa nggak ada salahnya buat kalian untuk cobain parfum-parfum dari si Scentworks ini. Oke? Anyway, aku nggak tahu apakah mereka itu tipe yang inspired karena memang untuk parfum yang terakhir yang Jasmine Teas itu entah kenapa dia bisa sama wangi parfum dari brand lain gitu. Tapi terlepas dari itu semua, yang aku mau soroti adalah mereka punya harga yang lumayan terjangkau, jadi bisa dijadikan alternatif juga menurut aku. Harapanku adalah Scentworks bisa ada BPOM-nya juga, karena aku belum lihat ada nomor BPOM kemasannya ataupun di tokonya. Jadi semoga aja kedepannya mereka juga terdaftar di BPOM dan bisa dicantumkan juga nomor BPOM-nya supaya kita sebagai konsumen merasa lebih aman aja untuk beli produk-produk dari mereka. Walaupun sejauh ini di kulitku nggak ada masalah, nggak ada yang gatel ataupun panas, jadi kalau di kulit aku sih aman-aman aja. Oke, yang pasti sekian dulu videoku tentang Scentworks kali ini. Semoga kalian suka. Dan kalau misalnya kalian juga udah pernah nyobain, please komen di bawah ya. Kalian udah pernah nyobain yang mana dan gimana pendapat kalian tentang parfum yang satu ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Follow juga Instagramku di sini, dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!